Ke informasi selanjutnya, Saudara, Pangdam 9 Udayana Maijen Pik Budiakto mendatangi rumah Prada Lukinamo. Tangis histeris ibunda Prada Luki pecah saat Pangdam 9 Udayana ini tiba di kediamannya. Tangis histeris ibunda dari Prada Luki pecah saat Pangdam 9 Udayana tiba di kediamannya, Saudara. Pangdam Udayana 9 Pik Budiakto bersama dengan Dadenpom Udayana tiba di rumah Prada Lukinamo di asrama tentara Kuanino Kupang pada Senin siang, Saudara. Keluarga mendesak agar kasus kematian Prada Luki dapat terungkap hingga tuntas. Berdasarkan penyelidikan dari tim investigasi, jumlah tersangka kasus kematian Prada Lukinamo kini bertambah menjadi 20 anggota TNI. Satu diantaranya merupakan seorang perwira TNI. Atas kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Luki, TNI akan memproses kasus ini secara transparan dan mengedepankan keadilan bagi Prada Lukinamo. Ada 20 tersangka yang sudah ditahan dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan selanjutnya. Ada satu orang perwira. Prada Luki Sepril Saputra Namo yang baru 2 bulan bertugas sebagai prajurit TNI Angkatan Darat meninggal dunia pada 6 Agustus 2025 lalu. Prada Luki diduga tewas akibat dianiaya seniornya di asrama Batalion Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Meski sempat mendapatkan perawatan medis selama 4 hari di RSUD Air Ramo, nyawa Prada Luki tidak terselamatkan. Ibunda Prada Luki, Sepriana Paulina Mirpe, meminta kasus kematian anaknya dapat segera terungkap. Seprina menegaskan berdasarkan informasi yang ia dapatkan, pelaku penganiayaan terhadap anaknya lebih dari 4 orang. Saya pengen kejelasan dari perkembangan kasus ini secepatnya. Dan saya ingin semua pelaku dihukum. Saya ingin secepatnya saya mendengar kejelasan dari perkembangan kasus ini. Saya itu kan tidak tahu, saya baca itu yang nama-nama itu sekitar 20 orang. Tetapi pelaku itu lebih dari 4 orang. Lebih banyak. Sementara itu, Novilda Luciana Hetinina Namo, kakak Prada Luki, mengaku menemukan kejanggalan atas kematian adiknya. Menurut Novilda, berdasarkan informasi awal yang diterima keluarga, penyebab kematian Prada Luki akibat terjatuh dari bukit. Namun keluarga meragukan hal tersebut ketika melihat tubuh Prada Luki yang penuh dengan luka. Keterangan meninggalnya itu kemarin jatuh kalau dari suratnya itu bilangnya jatuh dari bukit. Lukanya itu dari dia punya lengan sini sampai di kaki. Mereka tutup rapat, kami punya komunikasi dengan Luki. Selama Luki sakit, dari dia masuk rumah sakit sampai dia untung saya punya mama pergi. Kalau tidak berarti kita terima dia punya peti mungkin sudah dibungkus dan kita tidak tahu kalau ini anak punya keadaan ini penuh dengan luka-luka. Kasus kematian Prada Lukinamo diduga akibat dianiaya seniornya saat ditempatkan di Batalion Pembangunan 843 Wakangamere yang terletak di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Belum diketahui pasti apa yang menjadi latar belakang dugaan penganiayaan yang menyebabkan Prada Lukinamo meninggal dunia. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini terkait dengan kasus kematian Prada Lukinamo kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Citos Natun dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat petang, Citos. Ini ada 20 anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka, satu diantaranya adalah perwira. Apa perannya? Sudah adakah informasi soal ini? Baik, selamat sore Yasir dan juga saudara. Memang untuk perkembangan terbaru terkait
penyelidikan dan investigasi yang dilakukan oleh pihak TNI terkait kematian Prada Lukinamo pada tanggal 6 Agustus kemarin. Tadi Pangdam Udayana telah menyambangi rumah duka yang berada di asrama tentara Kuanino, dan Pangdam menyatakan bahwa kemarin baru 4 orang tersangka yang ditetapkan oleh pihak TNI begitu, dan hari ini dari 4 tersangka itu menjadi 20 orang tersangka, di mana satunya merupakan salah satu perwira yang memang bertugas di teritorial pembangunan di Wakanga Mere, Kabupaten Nagekeo. Dan tadi kami sempat menanyakan perihal motif dan juga apa yang melatar belakangi sehingga Prada Lukinamo ini bisa meninggal pada tanggal 6 Agustus kemarin. Namun Pangdam Udayana 9 menjelaskan bahwa sampai saat ini tim investigasi dan penyelidikan dari POM ND, POM Kupang dan juga Denpom dari Udayana Bali tengah bekerja terus melakukan penyelidikan, dan yang pasti akan dibuka secara transparan kepada publik ketika hasil investigasi itu sudah dilaporkan ke pihak Udayana. Dan sampai saat ini memang 20 orang yang menjadi tersangka ini telah ditahan di Subdenpom ND dan sedang menjalani pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh tim investigasi yang telah dibentuk oleh TNI. Yasir. Kemudian tadi Pangdam 9 Udayana menemui keluarga korban begitu. Apa yang disampaikan oleh pihak keluarga? Ya Yasir, memang tadi memang cukup dramatis waktu Pangdam memasuki rumah dari Prada Lukinamo, di mana ibu dari Prada ini menangis histeris dan meminta, bahkan bersujud kepada Pangdam Udayana untuk mengusut secara terang benderang, secara tuntas, dan juga meminta agar semua prajurit yang memang diduga sebagai pelaku dari tindak penganiayaan yang dilakukan atas Prada Lukinamo ini diproses secara transparan, secara terbuka, dan seadil-adil mungkin. Tadi ibunya sempat menangis dan meminta agar Pangdam segera melakukan upaya percepatan dari proses penyelidikan, karena keluarga menemukan sejak beberapa hari yang lalu, keluarga menemukan ada banyak kejanggalan yang berseliweran, informasi-informasi yang berseliweran begitu, di mana hanya ada 4 anggota TNI yang menjadi tersangka. Namun tadi Pangdam sudah menegaskan bahwa sudah ada 20 orang prajurit TNI yang menjadi tersangka, dan masih ada kemungkinan lain yang memang sampai saat ini Pangdam meminta agar semua pihak bersabar menunggu hasil investigasi dari para tim investigasi dan tim penyelidik yang sudah dibentuk sejak tanggal 6 kemarin. Yasir. Ini termaksud meminta agar peran-peran dari 20 tersangka ini untuk dalam penyelidikan ini, dalam investigasi ini. Kapan persisnya ini nantinya dari tim investigasi ini akan menyampaikan ke publik sebenarnya apa peran dari 20 tersangka termasuk perwira TNI ini? Betul ya, Sir. Memang tadi kami sudah menanyakan soal peran-peran dari para tersangka yang sudah ditetapkan oleh tim investigasi sendiri, dan memang tadi Pangdam Udayana meminta semua pihak untuk bersabar, dan TNI secara profesional akan terbuka dan transparan untuk mengusut kasus ini, karena memang pihak Udayana sendiri merasa kehilangan dengan salah satu sosok prajurit yang memang baru bertugas 2 bulan di salah satu batalion begitu yang baru dibentuk di Kabupaten Nagekeo. Karena itu pihak TNI meminta agar semua pihak bersabar dan tetap mempercayakan semua hal ini untuk diserahkan atau dilakukan penyelidikan atau investigasi oleh pihak TNI yang akan dibuka secara transparan. Begitu ya, Sir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Cito Senatun atas informasinya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur.